Shalom, selamat sore adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan, penyertaan Tuhan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur sore ini ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita, boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun hanya melalui online, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati dan pikirannya untuk fokus untuk menyembah Tuhan. Kita memulai persekutuan kita hari ini. Kita angkat suatu pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu membawa hidup kami kepada-Mu. Kami menaikkan pujian kami dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kami, walaupun begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Kami bersyukur untuk sore hari ini ya Tuhan, kami boleh diberikan waktu untuk menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya ya Tuhan, penyembahan kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerjaan surga, kami datang berdoa ya Tuhan, pada hari ini kami akan membawa segala pergumulan kami kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, dalam pergumulan kami masing-masing, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam pendidikan kami, ya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan berikan kami kemampuan di dalam melaksanakan pendidikan kami. Walaupun hanya melalui online ya Tuhan, tetapi kami berdoa kiranya melalui pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Bu Guru boleh kami mengerti dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk masa remaja kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati. Kami tahu bahwa begitu banyak tantangan yang akan kami hadapi ke depan di dalam masa remaja ini. Tetapi kami berdoa ya Tuhan, jika Tuhan bersama-sama dengan kami, maka kami akan melalui semuanya. Dan kami berdoa ya Tuhan, di dalam pergaulan kami setiap hari, ya Tuhan akan menjaga dan menolong kami. Bapa dalam kerjaan surga, kami juga datang berdoa untuk semua rumpun keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan berkati dalam kehidupan mereka. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami, ya Tuhan akan berkati dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Jemaat Barbaraya, kiranya Tuhan akan berkati. Secara khusus ya Tuhan, struktur organisasi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik tim gembala dan juga seluruh jemaat Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Ya, dan setiap pelayan yang melayani ya Tuhan akan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk persekutuan KMPSM, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Setiap guru-guru pembimbing yang mengajar ya Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan yang akan mengurapi sehingga setiap yang diajarkan ya Tuhan boleh kami pahami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati. Kiranya di roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik dan kami semua rakyat Indonesia Tuhan boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Bapa dalam kerjaan surga, kami datang berdoa ya Tuhan untuk segala pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam pergumulan kami masing-masing ya Tuhan yang akan menjawab setiap doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Dan Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa dan ucapan syukur kami kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita angkat pujian mengatakan, dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di
tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada sore ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana ya Tuhan kami boleh lagi berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Walaupun hanya melalui online, tetapi kami itu tidak mengurangi semangat kami untuk datang kepada Tuhan. Tolong kami hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat pahami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan tentang bagaimana memberi untuk rumah Tuhan, bagaimana untuk memberi untuk pelayanan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana memberi untuk pelayan Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana memberi untuk rumah Tuhan atau pelayanan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memberi untuk pelayan Tuhan. Adik-adik dikasihi Tuhan, mari kita baca dari kitab Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tetapi kita hanya akan baca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Ayat 5 sampai ayatnya ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 5 mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan. Dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang-orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita belajar bahwa orang Israel diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendirikan sebuah kemah suci, di mana kemah suci ini adalah satu tempat bagi orang Israel untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, setelah kemah suci itu dibangun, siapa yang melayani dalam kemah suci tersebut? Siapa yang menjadi pendeta, siapa yang menjadi pemimpin pujian, dan siapa yang menjadi pemain musik. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan fokus kepada suku Lewi. Siapa sebenarnya suku Lewi ini? Suku Lewi adalah salah satu suku dari ke-12 suku orang Israel yang dipilih oleh Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di kemah suci. Dia ditugaskan oleh Tuhan untuk lebih berfokus melayani Tuhan dan mengambil tanggung jawab sebagai pelayan di dalam kemah suci tersebut setelah kemah suci tersebut didirikan oleh bangsa Israel. Nah, apa yang tanggung jawab yang mereka kerjakan pada saat itu? Mereka ditugaskan oleh Tuhan menjadi pelayan dalam kemah suci. Mereka menjaga perabotan, alat-alat musik yang digunakan di dalam, mereka semua menjaga. Bahkan mereka ditugaskan untuk membersihkan kemah suci. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan kemah suci adalah tugas dan tanggung jawab
suku Lewi ini. Nah, mereka diberikan hak istimewa oleh Tuhan untuk menjadi pelayan dalam kemah suci. Jadi mereka ini dipilih khusus oleh Tuhan untuk menjadi pelayan di dalam kemah suci. Jadi suku-suku lainnya, ke-11 suku lainnya seperti suku Benyamin, seperti suku Yehuda, suku Efraim, mereka tidak lagi mengambil bagian dalam pelayan di kemah suci, tetapi ada tanggung jawab lain yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, suku Lewi ini hidup tergantung dari persembahan dari ke-11 suku lainnya. Jadi mereka tidak perlu lagi memikirkan apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka pakai, tetapi mereka sepenuhnya bergantung dari persembahan atau sepersepuluhan dari ke-11 suku lainnya. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat sekarang ini di gereja kita ada suku Lewi yang diutus oleh Tuhan, yaitu Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta atau gembala atau guru Injil yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di gereja kita. Nah, tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana cara kita untuk menghargai dan menghormati hamba Tuhan yang telah Tuhan utus dalam gereja kita, dan bagaimana kita memberikan persembahan atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, mungkin ada kekurangan atau kelemahan dari gembala kita, jangan pernah diceritakan, tetapi tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana cara kita untuk mendoakan supaya gembala kita atau pendeta kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengangkat pelayanan dalam gereja kita. Nah, adik-adik sekalian, tugas dan tanggung jawab kita adalah menghargai setiap hamba Tuhan yang ada di gereja kita, mengasihi mereka, dan mari kita dukung dalam doa setiap gembala yang Tuhan utus di dalam gereja kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana mengajarkan kami tentang suku Lewi yang Tuhan telah khususkan untuk menjadi pelayan dalam kemah suci. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami belajar bahwa ada suku Lewi yang Tuhan utus dalam gereja kami, itu Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Yang Tuhan tetap mengajarkan kami bagaimana cara kami untuk menghargai dan menghormati gembala yang Tuhan telah percayakan dalam gereja kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami tidak mampu ya Tuhan untuk melakukan setiap firman yang kami dengarkan, tetapi kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan setiap firman yang kami dengarkan. Kami serahkan ya Tuhan lanjutan ibadah kami hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari adik-adik semua, kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 194, Genap Hartaku Kuserahkan. Genap hartaku kuserahkan, Yesus padamu. Hatiku pun kuserahkan, Yesus padamu. Ku naikkan pujianku, ku puji Dikau Tuhanku. Ku berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu. Ku naikkan pujianku, ku puji Dikau Tuhanku. Ku berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan, yang Tuhan telah selalu berikan dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, kiranya ya Tuhan boleh dipakai dalam pelayan-Mu dengan baik. Mari Tuhan berkati pengurus PSM yang mengelola, kiranya boleh mengelolanya secara bijaksana dan boleh dipakai untuk ladang pelayan pekerjaan Tuhan.
Bapa dalam kerjaan surga, terimalah persembahan kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita angkat pujian mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini, dan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat pada sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan kami boleh berada di penghujung persekutuan kami pada hari ini. Mari Tuhan berkati apa yang telah kami lakukan pada hari ini. Kiranya semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Kami datang menyerahkan kehidupan kami, hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan kuasai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.